Puji-pujian orang Kristen itu bahasanya dahsyat. Dahsyat. Perbuatannya maksiat. Bukan dahsyat. Ini penting. Karena dia pikir, kan nanti kasih karunia, kasih karunia. Memangnya engkau biarkan Tuhan itu bertepuk tangan sebelah? Engkau akan membiarkan pasanganmu bertepuk tangan sebelah? Mau? Aku mencintai engkau, segalanya aku cinta sekali. Praktek kasih itu sehari-hari. Bahasa yang dulu lebih hebat. Lautan aku seberangi. Ya. Meskipun hujan api turun, aku tetap. Karena engkau satu-satunya. Hanya engkau ada dalam hatiku. Gomban. Kalau tidak ada, praktek. Besem ha'ab wehaben werwa hakodes Elohe Echad. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang sembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah. Kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat. Atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu yang begitu sempurna. Penyertaan kasih setiamu yang mengiringi setiap langkah-langkah kami. Perlindunganmu yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Kami ingin menaklukkan diri kami di bawah kehendak-Mu dan dikuasai oleh Roh-Mu. Sehingga kami seturut sekehendak dengan Engkau. Ajar kami untuk melakukan itu semua. Supaya dengan demikian Kristus hidup dan kami hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu itu sendiri membenteraikan semua sabda-Mu dalam kehidupan kami. Mengurapi hamba-Mu, mengurapi umat-Mu. Sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh menjadi pedoman dan pandu dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 5 sampai ayat 15. Keluaran pasal 14 ayat 5 sampai ayat 15. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya awali ayat 5, Jemaat 6 dan seterusnya sampai ayat 15. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apa yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Ayat 6. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, yang segala kereta Mesir, yang masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka,
Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apa karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apa yang kau perbuat ini terhadap kami, sehingga membawa kami keluar dari Mesir. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Kita sambut firman Tuhan, kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Hari ini saya ingin berbicara tentang pembentukan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kalau saudara lihat, tentu saudara tahu kalimat dan program rencana yang ada di GKA itu seperti 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Saya ulangi. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 demikian. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Surat Rasul Petrus ini tidak berdiri sendiri. Dia memiliki latar belakang, yaitu kisah tentang perbuatan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan acap kali Sabat tentang pembebasan ini dibacakan untuk diingatkan kepada seluruh umat itu bahwa inilah panggilan Tuhan. Sehingga Rasul Petrus ingin mensejajarkan bahwa umat yang dipilih oleh Yesus adalah seperti rencana, yaitu kitab Keluaran. Karena itu sebetulnya rinci sekali. Dan ini harus jadi pegangan bagi warga GKA. Bahwa kitab Keluaran adalah dimulai kelahirannya sebuah bangsa, sebuah umat Tuhan. Dalam kitab Kejadian, panggilan itu pribadi-pribadi, keluarga-keluarga. Belum menjadi umat, belum menjadi bangsa. Tetapi ketika awal pembebasan Tuhan, satu bangsa dari Mesir, dari perbudakan, sehingga untuk menjadi bangsa, umat yang kudus kepunyaan Tuhan. Sekali lagi, kepunyaan Tuhan. Tuhan rindu, Tuhan punya rencana. Jadi ada pembentukan ini. Supaya kita tahu, kita bergereja di sini, kemana arah kita. Bukan sekedar kita memenuhi kewajiban hari Minggu kita ke gereja. Bukan itu. Saya diundang gereja yang besar-besar. Bahkan gereja itu di gedung bioskop yang berkhotbah bergantian tiap minggu. Sering menjadi pertanyaan bagi saya. Apa yang mereka bakal buat terhadap umat ini? Atau hanya mengumpulkan sebagai orang beribadah hari Minggu. Sudah itu? Sudah. Karena gedung penuh, bioskop tidak mungkin berinteraksi. Apalagi antar jemaat. Karena gereja itu hanya 2 jam kemudian ganti lagi, 2 jam kemudian ganti lagi. Sehingga tidak ada interaksi itu. Saya tidak menyindir. Tapi apa kita ingin seperti itu? Ada rencana Tuhan. Karena itu kata gereja itu berasal dari orang yang dipanggil keluar.
dari perbudakan dosa. Ya, eklesia untuk menjadi milik Tuhan. Kuriaken. Itu asal kata gereja. Sehingga digambarkan di sini sebagaimana Keluaran 19 ayat yang ke-6. Coba kita lihat dulu. Ini dalam kitab Keluaran ini, ya. Keluaran 19 ayat yang ke-6, ya. Kita melihatnya bersama. Ya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Ini nanti dirumuskan oleh Rasul Petrus kata-kata ini. Dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi kitab Keluaran itu adalah rencana Tuhan untuk membentuk umat Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan rindu, Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak. Dan dia tidak ambil yang istimewa, bangsa yang besar, justru budak. Untuk menunjukkan dia punya otoritas, kedaulatan, kekuasaan, dia mampu merubah. Itulah Tuhan. Dia pilih bangsa budak yang ada di Mesir. Sudah menjadi budak ratusan tahun. Mentalnya sudah mental budak turun-temurun. Mentalnya. Nah karena itu perhatikan. Lihat struktur kitab Musa ini. Karena kitab Keluaran disebut kitab Musa. Ada 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Setelah kejadian, semua kisah orang. Kisah keluarga. Tuhan rindu. Ingin ada satu umat. Dia panggil keluar. Makanya ada kitab Keluaran. Setelah itu kenapa ada kitab Imamat? Mengapa disebut bangsa yang kudus, imamat yang raja? Kenapa ada kitab imamat? Mereka adalah orang yang terhitung bilangan. Dan hidup mereka bisa kalau plastik itu apa? Recycle. Dirubah menjadi baru. Berguna. Bukan sampah. Dari sampah menjadi tidak. Itu yang diinginkan Tuhan. Jadi ada tujuan kita bergereja itu. Bukan sekedar kumpul, membesarkan nama gereja, nama organisasi. Bukan. Kita ingin melaksanakan kerinduan Tuhan. Supaya ada umat Tuhan yang terpilih. Imamat yang rajani. Amin. Harus ada tujuan. Bukan sekadar nyanyi, memuji Tuhan, ini dan itu. Semua bisa. Bahkan sekarang semua orang. Karena kekristenan dilihat, menarik sekali puji-pujiannya kayak konser musik. Ditiru loh oleh Buddha, Hindu, semua peniru. Tidak apa-apa. Memang itu hak. Karena itu orang-orang Saduki hanya mengakui 5 kitab. Selain tidak mau dia. Karena dia bilang sudah cukup. Tapi orang-orang Farisi mengakui ada kitab-kitab nabi-nabi sampai Maliaki. Dan mereka mengakui itu. Karena itu kita lihat dulu. Sebuah proses pembentukan bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Perhatikan semua dalam kitab Keluaran ini. Nanti akan saya bahas rinci lain waktu. Supaya kita melihat. Ada narasi-narasi. Ada tema-tema. Ada motif-motif. 3 hal ini. Makanya pengurus melihat. Adanya keras kepala di jemaat. Wajar. Kitab Keluaran sudah mengajar kita. Oh ini model begini. Ada pemberontakan. Oh wajar. Terima itu. Ada jemaat yang bersungut-sungut terus wajar. Ini yang digambarkan oleh kitab Keluaran. Jangan mengeluh, jangan mengeluh. Ini proses. Kita pikir kita ingin bawa dia lebih maju, lebih dekat pada Tuhan. Tapi dia kurang terima dengan kita. Wajar, kitab Keluaran bercerita tentang itu. Ya.
Tidak apa-apa. Karena itu contoh. Tuhan ingin berikan. Secara garis besar saja saya ingin berikan kitab Keluaran ini. Supaya kita lihat. Ada 4 poin. Apa ditulis di sana atau tidak? Saya sudah tulis sebetulnya. Itu di bawah. Yang pertama di bawah kepemimpinan Musa. Dari Keluaran 1 sampai 15. Ya, di bawah kepemimpinan Musa. Artinya umat sebagai satu yang diorganisir harus di bawah ketaatan seorang pemimpin. Yang ditunjuk oleh Tuhan. Orangnya Tuhan. Maka pemimpin-pemimpin di gereja ini harus betul-betul menjadi orangnya Tuhan. Semata-mata hanya mewakili Tuhan. Ini penting. Sehingga ada perjalanan ke Gunung Sinai. Keluaran 16 sampai 19. Ada perjalanan. Jalanin. Perjalanan untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Karena di Gunung Sinai Tuhan berbicara kepadamu, Musa. Mengapa tidak lewat jalan lain? Karena Tuhan ingin memproses umat itu. Supaya lalang dan gandum terpisah. Dan jelas. Lalu Tuhan menurunkan hukum dalam pasal 20 sampai 24. Kenapa hukum? Karena hukum membuktikan orang ini taat atau tidak. Percaya atau tidak kepada Tuhan. Itu penting. Baru pendirian kemah suci. Keluaran 25 sampai 40. Itu pasalnya. Lewat hukum untuk membuktikan bahwa umat ini percaya dengan Tuhan. Dia harus mentaati hukum itu. Untuk membuktikan bahwa dia percaya. Dan kita tidak diselamatkan oleh hukum. Tapi oleh kasih karunia. Kasih Tuhan. Tapi banyak orang Kristen keliru. Mengerti ini. Saya kasih contoh. Coba tayangkan dulu. Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17. Simak baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kalau tidak engkau dan kita akan terhilang. Jangan engkau pikir. Sudah selamat, sudah selesai. Tidak ada tanggung jawab. Saya ingin tanya. Hukum huruf mati. Kasih itu hidup. Semua punya buku nikah? Punya. Tapi itu benda mati. Itu hukum. Aku suaminya, aku istrinya terikat dengan hukum. Itu buku nikah. Catatan sipil atau KUA. Ya. Karena mungkin ada yang latar belakangnya sama dengan saya. Tidak punya catatan sipil tapi punya KUA. Ya. Hijau buat suami, merah buat istri. Merah buat istri artinya dia tidak boleh kawin lagi. Hijau boleh. Itu. Tapi kalau catatan sipil tidak. Coba lihat. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tolong sambung. Kita diselamatkan oleh apa? Oleh apa? Jangan hanya kasih karunia dan kebenaran. Kasih tanpa pembuktian berarti itu tidak benar. Ada pembuktiannya. Karena kebenaran itu perbuatan. Dengan perbuatan orang dihukum, dengan keperbuatan orang dibebaskan. Artinya kebenaran itu sebuah perbuatan. Kasih itu juga begitu. Mana lebih hebat? Kasih dengan kepatuhan hukum. Kasih. Mana lebih hebat? Realita engkau saling mengasihi dengan buku nikahmu. Buku nikah paling diperlukan ketika engkau minta kredit. Tapi kasih. Ketika kita dibebaskan. Kita pikir kita bebas. Betul, tidak salah. Bukan karena perbuatanmu engkau diselamatkan. Betul. Tapi sudah bebas milik siapa? Tuhan beri hak pilih kepada kita. Engkau sudah kubebaskan karena kasih karuniaku. Aku membebaskan engkau. Sekarang kau bebas. Kau bebas menjadi Tuhan bagi dirimu sendiri?
Nah, ini banyak orang Kristen hanya sampai di sini. Banyak orang Kristen hanya sampai di sini. Dia tidak ingin secara sukarela menyerahkan dirinya untuk menjadi milik Tuhan. Kuk Tuhan. Dari kuk perhambaan menjadi kuk Yesus. Taat. Bukan karena hukum. Tapi rasa terima kasih karena sudah kasihnya lebih dulu menyelamatkan kita. Kita harus mengasihinya. Itu kebenaran. Coba ibu bapak. Kata-katanya luar biasa. Puji-pujian orang Kristen itu bahasanya dahsyat. Dahsyat. Perbuatannya maksiat. Bukan dahsyat. Ini penting. Karena dia pikir, kan nanti kasih karunia, kasih karunia. Memangnya engkau biarkan Tuhan itu bertepuk tangan sebelah? Engkau akan membiarkan pasanganmu bertepuk tangan sebelah? Mau? Aku mencintai engkau, segalanya aku cinta sekali. Praktek kasih itu sehari-hari. Bahasa yang dulu lebih hebat. Lautan aku seberangi. Ya. Meskipun hujan api turun, aku tetap. Karena engkau satu-satunya. Hanya engkau ada dalam hatiku. Gomban. Kalau tidak ada, praktek. Terus saja dia tidak bertindak, tidak menikahi engkau, tidak mau terikat dengan engkau. Itu dianggapnya engkau itu piaraan. Nah, jangan-jangan banyak Kristen seperti itu. Hanya menjadi binatang piaraan. Nggak mau terikat. Kasih itu sungguh-sungguh. Ayo, waktunya sekarang kita sungguh-sungguh. Kasih lebih besar. Orang yang mengikuti hukum Taurat perpuluhan. Orang yang mengasihi tidak terikat, boleh. Tapi kasih harus lebih besar dari perpuluhan. Kalau lebih kecil dari sini, ini bukti kasihnya di mana? Itu penting. Kita mengasihi Tuhan. Amin. Coba. Kalimat akhir doa Bapa kami. Setelah lepaskanlah aku daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan, apalagi? Kemuliaan, kekuasaan, kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Mazmur berkata, segala puji, syukur, kemuliaan, hormat bagimu. Amin. Amin. Kita buktikan. Yang saudara sudah amin, cup ya. Kita buktikan. Ketika engkau berharap mendapat pujian orang, berharap dihormati orang, berarti engkau bersaing dengan Tuhan. Engkau jadi lawannya Tuhan. Engkau jadi lawannya Tuhan. Engkau bersaing. Kan kita sudah ngomong serahkan semua segala puji syukur hanya hormat bagi kemuliaan bagimu. Tapi ketika engkau tidak dihormati, engkau bersungut-sungut, engkau menggerutu, engkau ingin menjadi lawannya Tuhan, saingan Tuhan. Ayo. Justru setelah engkau berbuat sesuatu, engkau tidak dihormati. Itu konfirmasi bahwa segala yang kau lakukan memang buat Tuhan. Amin. Jangan bersungut. Justru terima kasih Tuhan. Ini konfirmasi. Malahan sebaliknya. Aku dicaci, aku disalahin, aku diejek, aku dihina, aku diomongin. Aku bersyukur. Kenapa aku bersyukur? Engkau berbuat baik dengan seseorang. Orang itu tidak tahu budi. Bersyukur itu tandanya engkau membuat segala sesuatu memang buat Tuhan. Amin. Nah itu. Kalau engkau masih berharap, itu tandanya engkau ingin bersaing dengan Tuhan. Simple. Gak usah muluk-muluk. Katanya semua buat Tuhan. Jadi pengurus di sini jangan ingin dihormati ya. Jangan ingin dihormati. Malahan kalau ada yang mengejek, ngomongin sudah capek-capek, diomongin juga itu bersyukur. Oh terima kasih Tuhan. Itu tandanya bahwa aku benar-benar segala kulakukan ini buat kehormatan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Oh, awas mulai ya. Ini, jangan ada lagi yang bersungut-sungut.
Capek-capek aku buat. Malahan di ini. Oh itu bersyukur. Itu konfirmasi. Malahan kalau tidak ada yang ejek dong, jangan puji saya. Kalau ada yang memuji, dalam nama Yesus, suara setan. Nah, kenapa? Hanya buat Tuhan. Kau jangan menggoda aku ya. Cukup Yesus yang kau cobai, jangan aku. Kan doa Bapa kami sebelumnya, lepaskanlah aku dari segala pencobaan. Kecuali penyanyi yang nekat. Cobalah aku Tuhan. Kamu jangankan Tuhan yang nyoba, setan aja sudah ketakutan kamu. Nah, saudara, ketika kita dilepaskan dari perbudakan, kita bebas kan? Lalu kita memilih untuk tidak dimiliki Tuhan. Makanya gampang jatuh lagi. Karena setan berkuasa. Kosong. Iblis, Tuhan karena mengingatkan, ya diusir pertama, datang yang lebih hebat lagi. Tapi kalau engkau dimiliki Tuhan, iblis tidak akan datang lagi. Oh, dia sudah milik Tuhan. Lepas dari aku, pemiliknya lebih berkuasa dari segala-galanya. Aku tidak akan mampu. Tapi kalau engkau sendirian, oh habis. Karena ingin merdeka sendiri. Karena itu pembebasan yang dari Tuhan itu, Keluaran 3 ayat 10 saja. Keluaran 3 ayat yang ke-10. Ya. Jadi sekarang, apa? Pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa apa? Umatku orang Israel apa? Keluar dari Mesir. Membebaskan mereka, keluar. Perjanjian baru, kata pembebasan, ada 4 yang saya catat. Yang bersangkut paut tentang pembebasan. Pembebasan ini punya makna yang luar biasa. Memiliki arti yang luas. Diambil dari beberapa kata Yunani. 1, ya, ada yang dicatat? Tidak ada. Ya, apolutrosis. Apolutrosis, yaitu penebusan. Pembebasan sama dengan penebusan. Ditebus dari apa? Kejadian 2 ayat 7 berkata, jika engkau makan buah ini, engkau pasti mati. Pastilah engkau mati. Itu. Dan dikatakan juga dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Lalu penebusan kepada kita, ya, itu artinya harus ada yang membayar. Hukuman. Kita dibebaskan dari hukuman. Dari obligasi yang semestinya kita mati. Maka harga tebusannya harus maut. Mati. Itu yang Yesus bayar. Buat saya dan saudara. Amin. Dia bayar penuh. Lunas. Kata-kata apolutrosis ini diambil dari istilah pasar budak Romawi. Jadi harga yang tertentu sudah ditentukan oleh penjual. Harganya. Penjual berkata, ya, upah dosa adalah maut. Maka untuk menebus engkau, maka kita percaya hanya Yesus yang sanggup menebus kita. Dia sudah lewati maut. Dia sudah bayar maut buat saya dan saudara. Maka maut tidak membayang-bayangi kita lagi. Amin? Tidak. Dia sudah bayar. Lunas. Makanya dia berkata, tetelestai. Sudah selesai. Sudah lunas. Kata yang kedua adalah harizomai. Harizomai. Ya. Nanti minta catatannya. Ya, kalau tadi penebusan, sekarang diampuni. Harizomai, diampuni. Jadi pembebasan itu bukan hanya bebas saja, tapi semua lengkap, paket lengkap.
Jadi ketika engkau makan tubuh dan darah Kristus ini, diingatkan kembali, engkau sudah ditebus dengan lengkap. Sudah termasuk semua penebusan, diampuni, yaitu harizomai, ditekankan di dalam Kolose 2 ayat 13. Kolose pasal 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah apa? Dihidupkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Ya, lembaga Alkitab dihidupkan oleh Allah. Sebab sesudah Ia apa? Mengampuni segala pelanggaran kita, mengampuni. Ya, dianugerahkan. Gitu. Sehingga diampuni, dibebaskan. Kata yang ketiga, aphesis, membebaskan. Memiliki arti dasar yang luas sekali. Ya, Efesus pasal 1 ayat 7, Efesus pasal 1 ayat 7. Ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kita dibebaskan. Ya, Kolose 1 ayat 14 untuk lebih mempertegas. Di dalam Dia kita memiliki apa? Penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita sudah dibebaskan. Kata aphesis ini mengampuni, membatalkan satu hukuman. Membatalkan. Tapi juga aphesis menyuruh dia pergi. Bebas kan, menyuruh dia pergi. Masih ingat kisah perempuan yang kedapatan berbuat zina? Yesus kata, pergilah. Dosamu sudah diampuni. Aphesis. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Pergi. Dibebaskan. Jadi hukuman itu tidak datang lagi kepada kita. Hukuman itu sudah ditebus, sudah dibayar. Yang keempat kata yang disebutkan hilasterion. Hilasterion. Yaitu pendamaian. Pendamaian. Kata ini berarti pengalihan. Atau dialihkan. Atau pemindahan. Atau mendamaikan. Jadi yang semestinya hukuman itu kita terima. Semua ditanggung oleh Yesus. Dialihkan ke Dia. Jadi apa saja yang Yesus alami dalam penderitaan kesusahannya, Dia sudah mengangkat kita semua. Yang semestinya kita harus tanggung, sudah Dia dialihkan. Lengkap. Merdeka. Lalu merdeka untuk diri sendiri. Kita harus, siapa yang membebaskan kita ini? Saudara sering tidak suka lihat orang yang tidak tahu berterima kasih. Jangan-jangan kita juga tidak tahu berterima kasih. Kita dengan secara sukarela menyerahkan diri Tuhan karena Engkau membebaskan aku dari budak dosa, budak iblis, budak yang membuat aku tidak sejahtera. Aku menyerahkan diri kepada kuku ringan, menyenangkan. Kalau berada di bawahku ada kesenangan, ada sukacita, ada kegembiraan karena aku Tuhan, aku bukan monster. Karenanya dibebaskan. Dalam arti dibebaskan kita masuk sekarang. Ya, loncat saja langsung pada pembahasan ayat. Itu tadi baru pembukaan. Pembukaan. Kita masuk pada ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Ketika diberitahu kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari. Tolong sambung. Maka berubahlah hati Fir'aun. Berubahlah hatinya. Berubah ada dua kata berubah hati. Hapak. Hapak. Hapak berubah memiliki arti negatif. Dari orang yang berjanji setia lalu mengingkari janjinya. Itu hapak. Dari orang bilang mengasihi lalu dia akhirnya tidak mengasihi. Itu namanya hapak. Kalau hati yang berubah untuk bertobat itu namanya naham. Itu beda. Beda.
Jadi kita tidak boleh berubah. Kepada Tuhan saja hati kita. Amin. Kalau berubah dalam arti hafak itu negatif. Kalau naham itu positif. Dia berubah. Karena situasi yang berubah. Tadinya diizinkan tiba-tiba berubah. Siap-siap. Hidup ini tidak statis, dinamis. Jadi bisa saja ada situasi yang membuat berubah. Kalau sudah berubah situasinya, kita seringkali tidak nyaman. Dari sehat, sakit. Dari diberkati, dapat masalah. Dari rumah tangga, tenang-tenang, tiba-tiba ada masalah. Kenapa? Karena ada musuh yang mengancam. Ayat 6 dan 7. Fir'aun dan tentaranya mengejar orang Israel. Ayat 6 dan 7. Mereka memasang keretanya. Membawa 600 kereta yang terpilih. Artinya kereta perang yang terbaik. Mutakhir. Untuk ngejar budak. Ya. Waduh. Ini kira-kira negara raksasa menyerang negara yang tidak ada dayanya gitu. Jadi dia bawa semua perlengkapan. Dia membawa laskar yang terpilih lagi. Ia bawa besertanya. Kata besertanya memakai kata lakah imo. Amo. Itu pasukan yang terpilih. Kalau tentara biasa, bahasa Ibraninya safa. Jadi ini pasukan khusus. Luar biasa. Ayat 8 dan 9. Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Apa maksudnya? Kenapa Tuhan tidak bisa rubah? Bisa. Tapi Tuhan ingin membuktikan. Sehebat apapun, mana lebih hebat? Sebab semua di bawah kendali Tuhan. Kalau Tuhan tontonkan dalam diri kita masalah yang begitu berat kita hadapi. Jangan lihat masalah yang berat itu. Tapi lihat kuasa Tuhan lebih besar dari itu. Tuhan ingin tunjukkan. Tuhan ingin buktikan. Dalam apa? Peristiwa, kisah, perjalanan hidup kita. Tuhan ingin membuktikan kuasanya bukan dengan rumus-rumus kata-kata. Tuhan ingin buktikan itu dalam hidup kita. Karena itu ketika kita menghadapi masalah persoalannya begitu berat sekali. Seolah-olah Tuhan izinkan itu terjadi dengan kita. Tuhan sedang ingin membuktikan pada kita kuasanya lebih besar. Tuhan tidak ingin kita binasa. Tidak ingin kita binasa. Tapi dia ingin menunjukkan kebinasaan yang lain. Coba nanti baca. Tuhan berdaulat di situ. Ya. Nah, sekarang tiba ayat 10. Ayat yang ke-10. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Ini bagus sekali bahasanya. Ketika Fir'aun sudah dekat, orang Israel menoleh. Tolong ingat. Menoleh kemana? Yang ngejar di mana? Di belakang. Yang ngejar di belakang. Dia noleh. Menoleh. Kata menoleh memakai kata hikrif. Bagusnya kata ini. Karena menoleh, hikrif. Kata menoleh bergandengan dengan kata jadi dekat. Menjadi mendekat. Kalau tidak menoleh, dia jauh. Tapi karena engkau menoleh terus, masa lalumu, persoalanmu, semuanya engkau toleh. Seolah-olah itu menghantui dirimu, lalu datang kembali. Itu salahnya. Jangan menoleh. Semua yang di belakang, meskipun mengancam, bukan urusanku, urusan Tuhan. Aku yang penting mematuhi Tuhan. Aku akan berangkat ke depan. Aku akan raih apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Katakan amin.
beri kemuliaan bagi dia. Kita akan meraih. Buat apa menoleh ke belakang? Nyakitin hati sendiri. Nyusah-nyusahin diri sendiri. Ngingetin diri sampai tidak bisa tidur. Engkau tidak bisa tidur bukan karena engkau menghayal ke depan. Percayalah, makin menghayal ke depan, makin nyenyak tidurmu. Tapi engkau tidak bisa tidur karena mengingat-ingat masa lalu. Siapa yang salah? Ya kita sendiri. Karena itu kata higrif sudah dekat karena menoleh menjadi kata dosea. Menyusul. Menyusul. Masalahmu menyusul engkau. Mendekati engkau. Karena engkau menoleh-noleh. Amin. Pasang kacamata kuda. Kuda itu tukang kawin. Kalau enggak dipasang kacamata, dia bisa mampir di mana aja, saudara. Gitu, yang sana ya sini gitu. Noleh. Itu. Ini tidak berbicara ibu-ibu masuk mall, tidak, saudara. Ya, sudah lihat ke depan lagi. Jangan ingat-ingat lagi yang sudah enggak jadi, ya sudah besok aja. Pasti enggak jadi beli. Gitu. Maka apa yang terjadi ayat yang ke-10 kita lihat. Lalu sangat apa? Ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Wayir'u meot. Mereka sangat. Kalau meot itu berkat menjadi berlipat ganda. Tapi kalau meot itu karena wayir'u, karena ketakutan, menjadi sesuatu yang mencengkam. Mereka sangat ketakutan. Mereka berseru-seru. Wadits agu bene Yisrael. Orang Israel berseru-seru. Ini bedanya. Berseru sama berdoa. Berseru, bersungut-sungut. Tuhan kenapa begini? Tuhan tolong. Itu bukan berdoa. Tuhan tolong Tuhan. Itu bukan berdoa. Itu berseru-seru. Jadi selama ini jangan-jangan kita punya masalah, kita tidak berdoa. Kita hanya menjerit dan berseru. Mengeluh. Bersungut-sungut. Kenapa ini terjadi? Kenapa harus terjadi? Loh kok kenapa? Berdoa bagaimana? Tuhan, aku sakit. Aku minta sembuh. Tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan, aku rela mati. Kalau penyakit ini justru menyelamatkan jiwaku supaya aku masuk pada kerajaan Tuhan. Aku terima Tuhan, terima kasih. Aku tetap mengakui Engkau meskipun Engkau tidak mendatangkan mujizat untuk menyembuhkan aku. Kalau ada anak kepada bapak begitu, apakah bapak tidak tersentuh hatinya? Buat gitu. Tuhan, aku punya kesulitan, masalah, sulit keuangan, sulit segala macam hingga membuat aku menderita, mungkin bisa jadi miskin. Berdoa, Tuhan, kalau kemiskinan ini membuat menyelamatkan nyawaku, jiwaku, supaya aku masuk pada kerajaan-Mu, aku terima Tuhan daripada Engkau berikan sesuatu justru mencelakakan diriku untuk kehilangan kerajaan surga. Itu berdoa. Tuhan tolong, sudah mendekati harinya Tuhan. Makin mendekati harinya makin nyusul dia, saudara. Itu bedanya. Nanti Tuhan tegur. Ngapain kamu menjerit-jerit seperti itu? Kalau kami harus mati dengan tentara Mesir dan masuk dalam air ini. Karena ini perintah Tuhan. Harun berkata, lebih baik kita mati mengikuti perintah Tuhan. Daripada kita mati dibunuh oleh tentara Firaun. Masuk! Itu Harun. Dalam apokrif kitab perjanjian lama. Yaitu kitab Talmud. Kitab Mishnah. Diuraikan. Di sini disingkat. Supaya tidak kebanyakan baca. Ini aja kita tidak sempat baca. Saudara. Apalagi mau kitab Talmud, kitab Mishnah. Oh tambah tidak bisa baca saudara. Jadi begitu doa. Berani berdoa seperti itu. Artinya berdoa percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, yang kau kehendaki. Aku percaya.
Aku tidak akan berubah sedikit pun. Aku akan tetap mengikuti engkau. Semua yang terjadi ini engkau izinkan. Kalau ini untuk menyelamatkan aku taat dan patuh. Ayo, berat? Itu berat karena engkau masih terikat dengan perbudakan yang lain. Ada budak-budak lain, saudara. Gitu. Budak selalu bikin masalah ya. Makanya orang Sumatera manggil anak itu namanya budak orang paling. Budak ini nakal nih ya, doi. Nah, itu. Jadi di situ. Lalu ayat 11-12 timbul kepanikan. Apa kepanikan itu terjadi? Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bertengkar, bersungut-sungut, panik. Panik, bersungut-sungut membuat kita terus mencari siapa yang salah. Ini gara-gara siapa? Tidak. Ayat 13. Kita lihat ayat 13. Ya. Tapi berkata Musa kepada bangsa itu, tolong sambung. Jangan takut. Berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan yang dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Eltirau, jangan takut. Berdiri tetap. Yatsbu. Ambil posisimu. Ya. Ambil posisimu. Jangan lihat ke belakang nanti. Jangan menoleh. Lihat ke depan. Ya. Ureu et yasuata Adonai. Dan lihatlah keselamatan Tuhan. Kau akan lihat cara dia menyelamatkan kita. Cara dia memberikan jalan keluar. Cara dia memberkati kita. Engkau akan saksikan. Kau saksikan, kau lihat. Kau ingin lihat musuh atau ingin lihat keselamatan yang Tuhan buat? Ayo. Keselamatan yang Tuhan buat di depan. Musuh di belakang. Nanti Tuhan bilang, kamu diam saja. Diam itu yang di belakang. Bukan lalu matung diam begini saudara. Diam itu yang di belakang. Urusan belakang kamu diam. Aku akan ganti berperang dengan kau. Tapi ke depan maju bergerak. Itu ayat 15. Itu maksudnya. Kita ingin lihat musuh yang ngejar kita atau ingin lihat harapan yang Tuhan berikan pada kita. Janji. Amin. Kita lihat ke depan. Ambil posisi katanya. Arahkan, fokus ke depan. Tuhan pasti menolong. Amin. Tuhan pasti menolong. Caranya bagaimana? Semuanya aku tidak mengerti karena aku bukan Tuhan. Aku ingin coba-coba mengerti, pasti tidak mengerti karena aku bukan Roh Kudus yang mengerti pikiran Tuhan. Aku tidak ngerti. Aku di hadapan Tuhan bodoh, goblok. Lebih baik daripada sok pinter di hadapan Tuhan. Tuhan bilang ini orang belum pernah jadi Tuhan. Iya, mau jadi Tuhan. Ya, jadi itu yang dimaksudkan. Yang akan berikan. Asher ya ashe. Yang ia akan berikan. Lahem hayom. Hari ini juga. Pertolongan Tuhan ada di depan kita. Hari ini juga. Amin. Hari ini. Sekarang juga. Amin. Saudara amin. Ya, jangan hirau dengan musuh. Masalahmu. Jangan menoleh. Hikrip. Nosea. Kalau menoleh, dia jadi lebih dekat. Engkau ingin dekat dengan harapanmu atau ingin dekat dengan masalahmu? Ayo. Nah, banyak orang ingin dekat dengan masalah. Makanya kemana-mana ngomongin masalah. Bikin status juga masalah. Jangan bikin status masalah. Bikin status apa? Tuhan baik. Aku pasti menerima. Amin. Karena itu harapan. Harapan Tuhan tidak pernah kosong. Harapan Tuhan selalu baik. Amin. Ya. Makanya menyanyilah segala puji syukur bagimu Tuhan. Hati-hati jangan mencuri ya. Jangan jadi lawannya tuh Tuhan. Kalau ada orang memuji kita bilang apa? Janganlah godain aku dengan suara iblis seperti itu.
Oh, engkau baik sekali. Khotbahmu tadi bagus sekali. Ho, 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 ho. Dalam nama Yesus hindarkan aku. Tapi khotbahmu itu membuat aku benci. Terima kasih Tuhan. Suaramu didengar, suaraku diabaikan. Karena memang suaramu yang aku beritakan. Amin. Oh iya. Sekali lagi, diaken, majelis, pengurus. Jangan berharap apa? Pujian. Yang diharap apa? Caci maki. Nah, itu konfirmasi. Sudah capek-capek menyediakan masih dicaci maki. Oh, terima kasih Tuhan. Jangan-jangan yang maksud surga nanti koster kita. Dia lebih tabah, lebih sabar, tidak pernah. Nah, jangan-jangan kita pendeta-pendeta ini, pengurus-pengurus ini. Jangan-jangan tidak ketemu dengan jemaat di surga. Mari kita buktikan kasih Tuhan. Amin. Kasih, karunia dan. Kasih, karunia dan. Ayo mulai ingat. Jangan ingat kasih karunia tanpa kebenaran. Kebenaran itu siapa? Yesus. Aku berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya kebenaran itu kita mengasihi Tuhan. Contohnya seperti Yesus. Yesus. Dahsyat. Amin. Nah karena itu dia bilang jangan menoleh ke belakang. Ya, Tuhan berperang untuk ganti kamu ayat 14. Taharisun. Ya, diam saja. Ya, diam saja. Diam saja untuk apa? Yang di belakang. Ya, diam saja. Bagaimana caranya? Tuhan akan ganti berperang. Dia punya pasukan lebih besar. Dia punya kereta perang lebih modern. Amin. Nah, yang penting kamu ayat 15 bergerak maju. Amin. Iya, langsung masuk ke sana. Inilah pedoman yang diberikan kepada umat pilihan. Belajarlah dari kisah narasi-narasi ini bahwa Tuhan telah memberikan strategi hidup untuk menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, kesulitan, sakit penyakit. Amin. Makanya saya di rumah jangan ngomong penyakit di depan meja makan. Harus ngomong kenikmatan. Belum apa-apa, kolesterol. Engkau di laboratorium atau di meja makan. Omonglah kolesterol, darah tinggi itu ketika di ruangan dokter. Di luar ruangan dokter engkau bicara Tuhan terima kasih buat makanan yang enak. Itu. Amin. Amin. Oh iya, mengapa dikatakan di sini? Jangan melihat musuh, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka apa? Berangkat. Coba sama-sama ayat 15. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka apa? Ya, jadi diam urusan belakang, berangkat ke depan. Daber el bene Yisrael, we yishau. Maju, bergerak, melangkah. Amin. Ya, kita melangkah. Meskipun bebanku kelihatan berat. Tapi aku tidak peduli dengan beban ini. Jangan pikirkan beban ini. Aku melangkah ke depan. Di depan pasti ada pertolongan. Siapa yang menolong? Tuhan. Amin. Apalagi ada Yesus. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia adalah Immanuel. Dahsyat. Mari kita berdoa.